guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film The Beast yang dirilis di tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang pemburu monster laut bernama Jacob Holland. Ia dikenal sebagai seorang kapten kapal yang sangat gagah dan berani. Jacob Holland memiliki misi untuk menaklukkan dan membasmi hewan-hewan buas yang gentayangan di lautan. Tapi suatu ketika misi itu tiba-tiba saja berubah. Wah, kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan seorang anak lelaki yang terdampar di lautan luas karena kapalnya terbakar. Ternyata bahaya juga mengincarnya. Di sana ada monster laut yang sangat besar. Berpindah di anak perempuan yang sedang membaca buku di depan anak-anak yang lainnya. Anak ini bernama Maisy. Seketika datanglah bibi yang mengasuh panti asuhan itu. Dia mengatakan untuk segera tidur juga jangan kabur. Maisy malah bersiap untuk kabur dari sana, dibantu dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian diperlihatkan kapal besar yang sedang di laut. Untuk sebuah misi memburu dan bertarung mengalahkan monster laut bernama Red Blaster. Seorang yang melihat di teleskop berkata bahwa kapal pemburu lain diserang Red Blaster. Seorang anak buahnya mencoba berkata kepada kapten agar untuk menolong kapal pemburu lainnya. Tapi kapten malah berkata lain. Kapten pun memerintahkan untuk putar arah dan memutuskan untuk bertarung. Mereka pun bertarung sengit dengan monster hijau bermata merah itu. Tembak-tembakan pun terjadi. Juga panah pun dilemparkan dari kapal ke monster tersebut. Tapi monster itu tetap lolos. Dan tiba-tiba monster itu muncul dari bawah kapal mereka. Monster itu pun berhasil memeras kapal itu. Jacob pun mencoba menyelamatkan awak kapal satu persatu. Panah pun mulai diluncurkan, hingga monster itu berhasil melepaskan kapal mereka. Jacob malah tercebur ke laut. Pertarungan antar mereka pun terjadi. Sang kapten yang tidak tinggal diam pun segera menolongnya. Kapten pun memotong tulang monster itu untuk dibawa pulang. Tapi ternyata monster itu masih setengah sadar dan menarik kapten ke bawah laut. Beruntungnya kapten masih bisa selamat. Herannya entah siapa yang menyelamatkannya. Kemudian kapten memerintahkan untuk pulang. Karena banyak sekali kerusakan pada kapal tersebut. Saat di perjalanan pulang, Jacob berbicara ke awak kapal mereka. Kalau di perjalanan kali ini monster laut telah banyak ia tumpas. Pastinya kerajaan akan membayar mereka. Juga bahwa pemburu hidup secara terhormat. Seketika kapten memanggil Jacob untuk berbicara. Dan ternyata dia menyerahkan kapalnya. Lalu mengangkat Jacob sebagai kapten selanjutnya. Ternyata Jacob adalah anak lelaki yang terdampar di laut yang diperlihatkan di awal film. Kini kapal telah sampai di dermaga. Mereka akan berpesta sejenak sebelum kembali ke laut menyerang monster. Terlihat para pemburu sangat dihormati di desa itu. Juga ada Maisy yang melihat kedatangan kapten. Dia pun mengikuti jejak dari kapten. Saat sedang ingin mengambil minumnya, Maisy muncul dari jendela untuk memanggilnya. Dan bercerita bahwa dia adalah anak dari seorang pemburu. Keluarga mereka mengabdi pada kerajaan. Dia juga meminta supaya menjadi awak kapal Jacob. Tapi Jacob merasa Maisy masih kecil. Maisy juga menunjukkan buku yang ada gambar Jacobnya. Maisy tetap kekeh berniat akan menemui kapten. Karena sudah tak sabar lagi, Jacob pun membawa Maisy kembali ke panti asuhan. Berpindah di esokan harinya. Kapten Crow, Jacob, dan Sarah menemui raja juga ratu. Menyerahkan tanduk Brickleback, tapi yang diinginkan kerajaan adalah Red Blaster. Karena kegagalan itu, pihak kerajaan malah mengakhiri kerjasamanya. Karena kapten tak berhasil memusnahkan Red Blaster. Mereka juga menawarkan kapal baru untuk kapten. Tapi kapten menolak mentah-mentah. Kapten malah mengatakan kalau para prajurit tidak mengetahui bentuk asli monster laut. Dan hanya bisa bersembunyi di balik dinding istana. Karena sudah sengit, Jacob pun memisahkan mereka. Untuk permintaan terakhir, Jacob meminta kesepakatan. Kesepakatan atas kesempatan sekali lagi untuk menangkap pria tersebut. Jika berhasil, maka kerjasama akan berlanjut. Kerajaan pun menerimanya.
Mereka pun kembali pergi melaut. Dan kapten menyerahkan kendalinya pada Jacob. Kali ini kapal dipimpin oleh Jacob. Seketika ada sesuatu yang aneh. Dan saat dicek ternyata Maisy menyusup, juga ikut berlayar. Awalnya Kapten Jacob akan menurunkan dia di dermaga terdekat. Namun setelah Maisy berbincang dengan Kapten Crow, ia pun mulai mengeluarkan jurus menjilatnya. Akhirnya diizinkan ikut berlayar dan menyuruh Sarah untuk menjaga Maisy. Sarah pun menunjukkan tempat tidurnya. Sarah juga mengeluarkan senjata dari kasur tersebut. Ia memberikan sebuah belati pada misi ini untuk supaya Maisy terjaga saat memulai misi mereka. Berpindah saat Kapten dan Jacob berbincang. Seketika Maisy datang. Kemudian Kapten menyuruhnya beristirahat. Seketika kapal berguncang. Kapten segera memerintahkan untuk bersiap. Ternyata Red itu sudah terlihat. Dan mereka pun mulai mengambil senjata. Pertarungan pun dimulai. Red pun menarik kapal. Dan Red mulai membuat pusaran air. Semua di dalam kapal pun terombang-ambing. Jacob berkata untuk memotong tali. Kalau tidak kita akan terbawa. Tapi Kapten tetap kekeh akan membunuh Red itu. Tiba-tiba Maisy mencoba memotong sebuah tali. Namun Kapten Cow menyuruh Jacob untuk menghentikannya. Tapi Jacob yang melihat sekelilingnya, ia malah membiarkan Maisy. Lalu tali terputus dan membuat mereka terdampar ke lautan. Hal itu membuat mereka saling bertatapan dengan Red. Setelah itu Jacob dan Maisy pergi ke atas permukaan. Dan Kapten Crow sangat marah pada Maisy. Maisy pun akan ditembak, tapi tiba-tiba mereka berdua malah dilahap. Berpindah di dalam Red, mereka berdua pun melihat sekeliling. Ini merupakan kali pertama mereka. Mereka pun sangat ketakutan, dan Jacob melihat sebuah cahaya. Ia pun mencoba mendekatinya. Maisy juga mulai mengikuti tali tersebut. Mereka pun berhasil melihat keluar lewat hidung Red. Jacob yang menaruh tombak di hidung Red membuat Red bersin mengeluarkan dirinya. Juga menarik Maisy untuk keluar. Ternyata Red mengembalikan Maisy dan Jacob ke daratan, bukanlah memakannya. Di sana Jacob masih mencoba membunuh Red tapi tidak berhasil. Oh, bloody. Setelah kejadian itu, mereka berdua malah bertengkar. Tiba-tiba ada sebuah suara, mereka pun mulai berjalan. Mulai mencari tempat berlindung dan beristirahat sebelum kembali pergi esok harinya. Maisy berpendapat bahwa monster itu tidak datang untuk memburu manusia. Dia bahkan berpikir bisa saja orang tuanya mati sebagai pahlawan. Tapi mereka bersalah karena mereka telah merusak rumah monsternya. Yang dimana rumah monster adalah lautan. Tapi Jacob tak sepemikiran dengan Maisy. Jacob pun memutuskan untuk menyiapkan perbekalan untuk esok. Berpindah di kapal. Kapten juga beserta awak kapal sedang memperbaiki kapal yang bocor. Dan dia juga merasa marah. Dia dendam sekali kepada Red. Apalagi sekarang dia menyangka bahwa Jacob telah tiada. Beralih ke Jacob dan Maisy. Ia terbangun dan melihat monster berwarna biru. Ia pun mulai mendekatinya. Maisy merasa ingin memeliharanya. Pada saat akan pergi, Maisy malah menginjak sesuatu. Jacob yang melihat itu mengatakan kenapa di situ. Dan dia tak setuju untuk memelihara monster tersebut. Jacob pun membuang monster itu. Mulailah ia berjalan perlahan-perlahan. Sampai tak sengaja Jacob menginjak sebuah telur. Monster-monster itu pun menyangka bahwa Jacob dan Maisy adalah induknya. Lalu muncullah induk monster mengejar mereka. Karena ada satu anak monster yang menempel di badan Jacob. Setelah anak monster itu dilempar oleh Maisy, monster itu pun berhenti mengejar mereka. Di depan mereka ada monster kepiting yang menyerang mereka. Dan hampir saja mau memakan Jacob. Beruntunglah Red muncul. Mereka diselamatkan sama Red. Red dan kepiting itu pun berkelahi. Si kepiting naik ke atas batu dan Red pun mengikutinya. Maisy yang berada di dalam atas kepiting itu pun berlari mendekati matanya. Maisy pun terjatuh membuat Jacob memanahkan kepiting itu. Karena hal itu membuat Red berhasil mengalahkan kepiting.
Untunglah juga Messi berhasil diselamatkan oleh si biru. Messi juga mencoba meminta tolong pada Red dengan mencoba berbicara bahasa yang membuat Red mengerti. Messi bermaksud untuk meminta agar mengantarkan mereka pulang, dan ternyata berhasil. Messi dengan senang dan bangga karena mereka ditolong oleh Red. Perjalanan pulang pun dimulai. Di perjalanan ternyata Red salah jalan, membuat Jacob menunjukkan arah tapi Red tidak mengerti. Kemudian Messi mencoba menunjukkan arah dengan membuat Red mengerti. Messi juga melihat tombak yang membuat dia mencabut semua tombak dari badan Red. Beralih ke kapal Crow. Dia sekarang sedang mendatangi seorang penyihir. Penyihir itu bernama Gwen. Dia meminta ramuan yang dapat melumpuhkan monster itu, beserta senjata untuk menyuntikkan ramuan itu. Namun itu tidaklah gratis, Kapten akan terkena kutukan selamanya. Dia harus mengorbankan segalanya demi ramuan, juga senjata tersebut. Kembali ke Jacob dan Messi. Mereka merasa lapar dan ingin memancing. Jacob yang berkali-kali memancing pun tidak bisa, sehingga membuat Red membantunya. Karena hal itulah membuat Jacob melihat sisi baik dari Red. Ia pun membantu Messi mencabut tombak. Malam pun tiba. Jacob mulai membacakan sebuah kisah di bukunya. Dia merasa kisah di buku itu tidak benar. Di depan mereka ternyata ada petir dan badai, membuat mereka masuk ke dalam badan Red, agar Red dapat menyelam dan menghindari badai. Saat di dalam sana, mereka pun melihat bangkai monster juga bangkai kapal, juga beberapa senjata di bawah laut. Messi mulai berpikir bagaimana perang ini dimulai. Sementara di Kapten Crow, ia betul-betul sepakat dengan penyihir bahwa ada bulan berwarna merah. Seketika Kapten melihat Riddleback pergi ke utara. Pergi sejauh itu. Hanya ada satu alasan yang mereka takuti adalah Red Blaster. Kapten menyangka ini adalah saatnya untuk kembali menyerang. Sementara Messi dan Jacob telah sampai di Pulau Rampeper. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan ke Red. Messi menyuruh untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba Red mendengar sesuatu yang ternyata dari kerajaan yang sedang bersiap untuk menyerang monster laut. Tapi salah satu prajurit melihat Red dan mulai mau menembaknya. Dia pun berlari mengejar balik, walau telah dilarang sama Jacob dan Messi. Sampai-sampai Messi terjatuh dan terkena tembakan dari prajurit kerajaan. Red dengan mudah mematahkan kapal besar kerajaan. Seketika Jacob memberikan tembakan, tapi itu adalah tanda. Ia mencoba memberitahu bahwa Messi dalam keadaan pingsan. Red pun terlihat sedih. Tak lama kemudian ada sebuah kembang api yang berasal dari kapal. Lalu Red pun terpancing untuk menyerang mereka. Membuat Red tak berdaya. Kapten pun mulai menyuruh anak buahnya untuk mengikat Red. Kemudian Kapten Crow memerintahkan untuk pulang. Tapi salah satu awak kapal memberitahu bahwa ada perahu kecil datang. Kapten sangat terkejut karena di perahu itu ada Jacob dan Messi. Lalu saat Messi telah sadar, dia mendengarkan sebuah percakapan bahwa Jacob telah mengkhianati ayahnya sendiri. Karena emosinya yang menggebu-gebu, Messi pun berlari mulai mengambil pedang, tapi ditahan sama Jacob. Jacob pun membiarkan Messi beristirahat kembali. Kapten pun mengucapkan selamat datang kembali ke Jacob. Seketika Sarah masuk ke dalam kamar. Messi yang melihat Sarah akan keluar mencoba membujuknya untuk melepaskan Red. Sayangnya Sarah tidak bisa menuruti keinginan Messi. Tapi apalah daya dia bahwa dia hanya mempunyai kapal dan kapten. Saat ini Kapten Crow telah sampai di kerajaan. Akan membuktikan bahwa era pemburu belum usai. Di sisi lain, Messi dibebaskan oleh si biru. Messi pun melihat lambang gerbang kerajaan dan mulailah mengacak-acak setiap buku yang ada. Dia menyadari kalau kisah itu bohong dan semua itulah ulah dari kerajaan. Messi mencoba memotong tali tersebut. Sementara Kapten Crow lagi berbicara kepada raja dan ratu. Juga disaksikan dengan semua warga kerajaan di sana. Kapten pun mulai berjalan. Ia ingin memperlihatkan bahwa dia sendiri akan membunuh Red di depan semuanya.
dan akan meneruskan penjelajahan ke laut. Tapi saat akan menusuk tombak ke badan Red, tiba-tiba dia ditahan oleh Jacob. Sampai mereka pun bertarung di atas sana. Jacob! Saat Macy sedang berusaha memotong tali yang mengikat Red, dia pun ketahuan sama Sarah. Sarah malah berkata bahwa dia salah memberikan pisau yang seharusnya lebih besar. Sarah pun memotong tali tersebut. Akhirnya membuat Red terbangun dan bangkit kembali. Sarah, Macy, dan Kapten pun terjatuh. Raja dan Ratu memerintahkan jenderal dan pasukannya untuk menembak Red, karena Red merusak kapal beserta bangunan di sana. Di saat Red melihat Kapten yang akan mengambil tombak, Red segera mendekatinya dan menghampiri Kapten. Ia pun mulai menjatuhkan Kapten. Kapten hampir saja dimakan. Untunglah ia dihentikan oleh Macy. Kemudian Jacob pun mematahkan tombak dan memutuskan bahwa akan mengakhiri pemburuan monster tersebut. Juga berbicara dengan lantang di depan semua orang. Mereka pun menaiki Red. Macy juga mengatakan bahwa buku sejarah mereka adalah sebuah kebohongan yang kerajaan buat untuk perang. Ternyata selama beberapa generasi antara manusia dengan monster disuruh berperang. Macy juga merasa mempunyai hak untuk berkata karena orang tua dia mati secara terhormat. Ratu yang sangat marah pun menyuruh pasukannya untuk menembak Red. Macy malah terus berkata kalau kerajaan akan terus berkembang jika perang ini terjadi. Untunglah sang jenderal tak menuruti perintahnya. Listen to the child! Jenderal juga terlihat menjatuhkan pedangnya. Raja dan ratu sampai ketakutan masuk ke dalam. Sejak saat itulah 2 nyawa terselamatkan. Dan tak ada lagi kapal yang berlayar. Kini Macy dan Jacob sekarang tinggal di pulau tersebut. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film The Sea Beast 2022-nya gimana? Gak disangka ya kalau monster yang selama ini ditakuti, tapi ternyata monster itu memiliki sisi baik dan beneran baik. Emang benar yang dikatakan semua orang, kadang kita tidak boleh melihat dari covernya saja. Juga gak disangka-sangka kalau monster ini takluk sama anak kecil. Kalau dipikir-pikir Macy hebat juga sih. Kalau dilihat-lihat kita hampir mirip, ya samalah kayak Doi takluk sama Mimin. Masa sih? Kira-kira kasih rating berapa nih guys untuk film ini? Ya udah, Mimizu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.